warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Faridi. Nama saya Ferdi Revanza. Nama saya Freddy Asal Tagalung. Nama saya Nama saya Kesha Desta Priya. Nama saya Filan Kami dari Kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang apa sih itu narkoba dan apa bahaya tentang narkoba. Jutaan orang tidak menyadari bahwa narkoba dapat merusak kehidupan semua orang di semua kalangan umur, bahkan dari kita remaja sampai kita masa tua. Maka dari itu, kami dari Kelompok 2, kami adalah kelompok anti narkoba. Nah, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yaitu zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf sehingga memengaruhi kesadaran. Contohnya, seseorang bisa menjadi pingsan, lalu suasana hati. Jadi, seseorang bisa menjadi sedih dan bisa menjadi marah dalam waktu yang cepat. Dan perilaku, yaitu seseorang bisa marah-marah terus, bisa sedih-sedih terus, dan seseorang bisa gila. Narkoba dapat digunakan untuk tujuan medis, rekreasi, atau ritual. Namun, juga bisa menyebabkan ketergantungan jika disalahgunakan. Contohnya, orang-orang yang sudah mengonsumsi narkoba itu bisa ingin narkoba terus sampai dia menghabiskan uangnya untuk membeli narkoba. Setelah kita tahu apa sih itu narkoba, nah kita mulai ke zat dan berdasarkan efeknya. Yaitu narkoba dibagi beberapa zat dan ada efeknya tersendiri. Kan narkoba itu singkatan dari kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nah, yang pertama itu ada depresan. Zat yang bekerja menurunkan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. Misalnya tuh kayak heroin, putau, morfin, ganja, kokain, opium. Nah, itu efeknya tuh mengantuk yang pertama pastinya, terus euforia, penurunan rasa sakit, dan kecanduan berat. Lalu yang kedua ada halusinogen, zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengubah pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, contohnya tuh ada ekstasi atau MDMA, sabu atau metafetamin, LSD, dan valium. Nah, jadi tuh efeknya tuh halusinasi, rasa berenergi berlebihan, dan juga perubahan mood yang ekstrim. Nah, yang ketiga, itu yang terakhir, itu zat aktif lainnya atau yang lainnya, bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika. Namun bisa juga mendapatkan ketergantungan, kayak misalnya alkohol, terus nikotin atau kita biasa itu rokok, terus inhalasi atau misalnya ngelem, thinner atau bensin, ataupun kafein berlebihan seperti misalnya kopi. Lalu juga seperti namanya dari bilangnya juga termasuk narkoba, memiliki efek ketagihan, kerusakan organ jika dikonsumsi berlebihan, penurunan dan juga serta penurunan fungsi tubuh. Jadi segitu doang. Zat dasar sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita kan udah tahu nih narkoba dan zat-zatnya. Sekarang dampak dari narkoba itu ada bagi kesehatan fisik itu kerusakan otak, terus juga gangguan saraf. Terus kesehatan mental yaitu halusinasi dan delusi. Terus bagi sosial itu pengguna narkoba cenderung menarik diri dari keluarga dan lain-lain. Nah, terus bagi ekonomi itu pengguna narkoba cenderung memboroskan uangnya untuk membeli narkoba, dan bagi hukum pengguna narkoba akan terjerat hukum. Sekian. Nah, kalian tahu masih ternyata narkoba itu banyak banget bahayanya buat kesehatan. Salah satunya adalah bahaya fisik, yaitu kerusakan otak. Menurutnya daya ingat sudah berkonsentrasi. Menurutnya kemampuan berpikir, resiko untuk terkena stroke. Nah, kalau misalnya udah kena stroke, pasti nyawanya pasti bakal melayang kan. Nah, kalau tadi kerusakan otak, nah sekarang ada kerusakan organ tubuh. Yang pertama ada hati, hepatitis, kerusakan hati permanen, yaitu sirosis, paru-paru, infeksi, sesak napas, kanker paru, pada narkoba yang dihisap, jantung, detak jantung tidak stabil, serangan jantung, kemudian ada ginjal, yaitu gagal ginjal. Nah, setelah tadi ada bahaya buat organ tubuh, ada bahaya buat gangguan sistem imun, yaitu tubuh mudah terinfeksi virus dan bakteri, jadi luka sulit sembuh. Nah, kan kita udah lihat nih bahaya secara fisik. Nah, kita juga harus lihat apa sih bahayanya ke psikologis kita. Nah, yang pertama itu kecanduan, yang pastinya kalau kita minum alkohol misalnya atau kopi juga bisa kan, ataupun misalnya rokok dan sebagainya, pasti kita akan meraih kecanduan atau addiction.
Nah, dari kecanduan itu kita akan memunculkan depresi dan kecemasan karena kita terlalu banyak menggunakan dopamin. Dopamin itu kan menyebabkan kita kan hormon bahagia. Namun kalau kita dopamin yang dikeluarkan secara yang malas-malesan, nggak ada usaha gitu, kita bakal kecanduan malah memberikan efek negatif ke dalam tubuh. Lalu ada kayak paranoid dan halusinasi gangguan tidur. Dengan tadi kayak depresi dan kecanduan membuat kita paranoid, halusinasi dan akhirnya kita gangguan tidur. Dan itu membahayakan ke tubuh kita. Lalu kayak perubahan kepribadian, kayak lebih mudah marah dan terus dari depresi, paranoid juga akan menyebabkan ke perubahan kepribadian lebih mudah marah. Yang awal kita bahagia, kita mulai menggunakan narkoba langsung kayak lebih mudah marah dan impulsif. Lalu yang ketiga itu ada bahaya sosial dan perilaku. Nah, yang tadi fisik dan psikologis itu berlaku juga atau menyebabkan ke bahaya sosial dan perilaku. Seperti mengabaikan sekolah dan pekerjaan, pastinya kita fokus ke narkoba, kita harus narkoba terus sehingga kita melupakan seperti PR ataupun tugas. Lalu hubungan keluarga rusak, kita jadi lebih impulsif juga pastinya, kita lebih murah marah, jadi kita kayak nggak nerima keluarga kita gitu. Kalau nggak narkoba, kita bakal lebih murah marah gitu lah. Gua harus narkoba gitu. Terus nanti melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu kayak kita, misalnya kita mau dapet narkoba tapi kita nggak punya uang, pasti kita melakukan kriminal kan? Karena kita kayak terlalu kecanduan gitu, kita udah kecanduan, kita bergantung pada narkoba setiap harinya. Lalu juga ada kehilangan kepercayaan diri dan masa depan. Jadi itu kita udah depresi, kita tubuh kita udah rusak, pikiran kita udah rusak, jadi kita hanya bisa kehilangan kepercayaan diri, kita menjadi apa, dan masa depan juga. Masa depan karena kita menjadi apa, pasti hanya kematian masa depan. Lalu yang keempat, ada bahaya jangka panjang. Nah, bahaya jangka panjang itu seperti ketergantungan seumur hidup karena kita terlalu banyak mengonsumsi yang namanya narkoba atau zat yang salah satunya membuat kita kecanduan lah. Lalu penurunan fungsi otak secara permanen juga bisa disebabkan karena kita terlalu banyak ya dampak negatif tubuh tadi kayak stroke, serangan jantung dan sebagainya. Lalu juga ada resiko HIV dan hepatitis karena jarum suntik. Karena biasanya itu kan narkoba ada yang dihirup, ada yang diapain, salah satunya juga ada yang disuntik. Itu bahaya karena jika jarum suntiknya itu ada bakteri atau virus pasti bahaya kalau disuntikan ke dalam tubuh. Lalu juga ada overdosis yang menyebabkan kematian. Seperti namanya, overdosis berarti kita terlalu banyak mengkonsumsi narkoba sehingga kita pasti memberikan dampak yang sangat-sangat negatif ke dalam tubuh kita. Yang kelima ada overdosis. Seperti yang tadi, poin yang keempat tadi, overdosis paling berbahaya karena kita sudah melakukan over di batas alami tubuh menerima narkoba itu. Yang pertama, nafas sangat lambat karena seperti kayaknya udah masuk ke paru-paru, jadi paru-paru itu udah benar-benar rusak. Lalu pingsan, kejang, bibir membiru dan menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Itu salah satu contoh misalnya kita benar-benar udah kecanduan banget sama narkoba. Jadi aku sama Afni melanjutin yang Ferdio bilang yaitu tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Lanjutannya itu ada bahaya psikologis. Nah, bahaya psikologis itu ada 5 ya guys. Yang pertama itu kecanduan atau addiction. Yang kedua itu depresi atau kecemasan. Yang ketiga tuh paranoid atau halusinasi, gangguan tidur, terus perubahan kepribadian atau lebih mudah marah dan impulsif. Lanjut, Afni. Oke, yang ketiga ada bahaya sosial dan perilaku. Bahaya sosial dan perilaku itu ada 4. Yang pertama, mengabaikan sekolah atau pekerjaan. Yang kedua, hubungan keluarga rusak. Yang ketiga, rentan melakukan tindakan kriminal. Dan yang terakhir, yang keempat, kehilangan kepercayaan diri dan masa depan. Selanjutnya ada yang keempatnya ada bahaya jangka panjang teman-teman. Bahaya jangka panjang itu ada 4 juga poinnya. Yang pertama itu ketergantungan seumur hidup. Yang kedua, penurunan fungsi otak secara permanen. Yang ketiga, risiko HIV atau AIDS dan hepatitis atau B atau C karena jarum suntik. Nah, yang keempatnya overdosis yang bisa menyebabkan kematian. Lanjut, Afni. Oke, yang kelima ada overdosis atau paling berbahaya. Gejalanya itu ada 5. Yang pertama, nafas sangat lambat. Yang kedua, pingsan. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, bibir membiru. Dan yang kelima, dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Nah, segitu aja guys dari bahaya narkoba bagi kesehatan. Bye-bye! Nah, dari semua materi yang kita berikan, kesimpulannya adalah narkoba menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan masa depan generasi muda. Sehingga pencegahannya itu harus dimulai dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar.
permasalahan narkoba muncul karena pengaruh pergaulan. Contohnya, jika kita bergaul dengan preman-preman yang ada di pasar, dan jika kita rasa ingin tahu, yaitu orang-orang yang selalu penasaran dengan suatu hal, dan kurangnya edukasi. Jadi, semoga saja pemerintah kita sudah mengingatkan masyarakat-masyarakatnya tentang bahaya narkoba. Dengan meningkatkan kesadaran dan kerjasama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Nah, gimana materi yang sudah kita presentasikan? Bagus kan? Sebelum menutup presentasi hari ini, saya ingin ada kata-kata untuk kalian. Kata-kata apa tuh? Lihat panjang-panjang dibahas WKWK. Semoga presentasi panjang kita bukan hanya sekedar kata, tapi ada maknanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Anti narkoba. Generasi 2. Masa depan cemerlang. Aduh, keren.